Hai Sota, sahabat orang tua. Wow, jawabannya cuma iya. Bisa nggak diperbaiki? Bisa banget. Tapi yang saya tahu, keluarga saya mencintai saya. Tapi mencintai dengan cara marah-marah. Kalau ada satu hak yang tidak dipenuhi, maka si anak itu ada kemungkinan menjadi anak yang rebel. Hai Sota, sahabat orang tua. Kembali dengan saya Bunda Lucy. Nah, udah lama kan nggak ngeliat saya? Iya, saya juga udah lama nggak ngeliat teman-teman semua. Di comeback kali ini, saya ingin memberikan nuansa yang baru, nggak membosankan ya belajar di sini. Teman-teman akan belajar banyak bagaimana menggabungkan antara teori yang sudah kita ketahui dengan praktisnya yang sehari-hari biasa saya lakukan. Wow, ini ada kotak Pandora guys. Kita lihat yuk. Next pin. Dengar-dengar Bunda sudah menyelesaikan kuliah hukum S2 ya? Iya. Jawabannya cuma iya. Tapi yang menarik, teman-teman saya itu kaget. Kok hukum? Nah, ceritanya begini guys. Jadi waktu tahun 2021, saya tuh lagi milih memang pengen S2 di bidang yang ya mungkin yang berbeda ya. Terinspirasi dari teman-teman yang kok pada sekolah nih di masa pandemi dan sudah pada selesai. Lalu ada satu teman saya bilang, kalau kamu mau sekolah ya ini waktunya. Kemudian saya survei tuh beberapa pilihan yang mau saya geluti. Dan sama sekali saya tidak terpikir tentang yang namanya hukum. Karena saya maunya lebih ke pendidikan lah ya. Pendidikan, teknologi pendidikan, psikologi, dan sejenisnya. Bertemulah dengan satu teman, kemudian dia ngobrol. Dia juga ternyata mengambil jurusan yang sama di hukum. Kemudian setelah saya pertimbangkan, apa sih irisan antara hukum dan psikologi? Setelah saya telusuri jalan hidup saya, ternyata saya tuh banyak di dunia hukum ya, sebelumnya menjadi saksi ahli, mendampingi KDRT, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Oh iya, itu kan hukum ya gitu. Dan saya juga beberapa kali kena kasus hukum. Maksudnya apa? Dibohongin orang. Dibohongin tentang surat perjanjian. Karena kita buta hukum ya. Di Indonesia itu buta banget sama yang namanya hukum gitu. Kemudian ketika saya masuk ke semester pertama, saya deg-degan banget karena nggak ngerti sama sekali. Saya juga nggak terlalu suka sama yang namanya hukum, dunia politik lah, pokoknya nggak suka lah. Sampai akhirnya suatu saat dosen saya bilang gini, hukum itu ada di mana saja. Begitu kamu keluar rumah, itu kamu sudah berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian saya belajar pertama kali hukum di hukum bisnis. Sampai akhirnya saya ketemu sama dosen saya, namanya Pak Dr. Marjan Miharja. Beliau yang menginspirasi saya untuk meneruskan dan pindah ke hukum pidana. Di situ saya mulai belajar dan mencintai yang namanya hukum pidana. Belajar banyak banget tentang undang-undang ya, walaupun awalnya tuh takut banget yang ngafalin undang-undang. Loh, emang harus hafal segitunya ya gitu. Tapi dengan perjalanan kemudian saya juga banyak belajar juga, banyak baca buku juga, banyak baca jurnal gitu ya. Dan kebetulan karena saya orangnya kalau bisa cepat selesai deh, satu semester deh. Semester pertama itu saya sudah menentukan topik apa yang mau saya pilih. Makanya waktu semester 2 begitu metode penelitian, begitu sudah menghadapi kasus-kasus yang harus saya buat jadi penelitian, saya udah tahu mau meneliti apa. Nah, saya kebetulan mengambil psikologi kriminal, mengacu pada malpraktik hipnoterapis gitu ya, terhadap kasus percabulan anak. Kenapa sih hukum itu penting di Indonesia gitu ya, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kriminalitas pada anak, remaja maupun dewasa gitu ya. Ya, puji Tuhannya saya lulus jadi mahasiswa terbaik. Sekarang saya aktif di Asosiasi Psikologi Forensik. Jadi benar-benar pas banget ya
Jadi emang Tuhan itu udah mengatur sedemikian rupa dari perjalanan hidup saya, kenapa saya harus dihukum, bukan dihukum, ngambil hukum. Jadi saya ngambil hukum itu memang sudah jalannya kali ya, sampai akhirnya saya menemukan Asosiasi Psikologi Forensik, walaupun saya sudah keanggotaan dari tahun 2021, tapi saya nggak ngerti itu apa, gimana berkecimpungnya. Tapi dengan bantuan teman-teman, dengan ajakan beberapa teman-teman yang ada di APSI4, saya akhirnya berkecimpung juga di dunia hukum dan psikologi.